Halo anak-anak, selamat sore. Nah, untuk pertemuan kita hari ini, kita akan melakukan pembelajaran secara luring. Nah, untuk materi pembelajaran kita hari ini, Miss Rista akan melanjutkan materi kemarin, yaitu tematik, tema 2, subtema 1, PB5. Nah, untuk membantu proses pembelajaran kita hari ini, kalian harus sudah siapkan modul kalian dan kita akan membahas pembelajaran kita hari ini. Pembelajaran hari ini tentang apa? Kita cek. Oke, nah di PB5 ini harapannya setelah kalian belajar, kalian bisa mengidentifikasi organ pernapasan, fungsi organ pernapasan, dan menyanyikan lagu. Yang pastinya, sekarang mari kita amati gambar pernapasan di layar screen kalian. Amatilah gambar organ pernapasan dengan seksama. Di gambar yang pertama ini adalah merupakan gambar mekanisme inspirasi dan sampingnya merupakan mekanisme ekspirasi. Kalian bisa mencontohkan inspirasi dan ekspirasi di rumah dengan memperhatikan Miss Lista. Oke? Jadi, inspirasi itu adalah proses masuknya udara. Ini ada keterangannya, udara masuk melalui lubang hidung. Nah, setelah melakukan inspirasi, kemudian mekanisme yang kedua adalah ekspirasi, udara keluar, di mana udara masuk atau udara yang kita hirup melalui lubang hidung kita atau rongga hidung itu adalah udara dengan oksigen. Oke? Jadi udara yang kita hirup hanyalah oksigen. Kita hanya bisa di sini untuk pernapasan kita membutuhkan oksigen. Oke? Dan pada saat masuk ke dalam tubuh, kemudian keluar menghasilkan karbon dioksida. Nah, ketika inspirasi, kita hidup melalui hidung, dada kita akan membusung, ya, mengembang, kemudian diafragmanya bergerak turun. Ketika kita melakukan ekspirasi dari hidung ya, dadanya relaksasi. Berbeda dengan saat menghirup udara. Oke, sampai di situ. Bernapas itu menghirup oksigen ya ke dalam tubuh dan membuang karbon dioksida dalam tubuh. Karbon dioksida itu dihasilkan dari pembakaran tubuh. Nah, otot pernapasan pada manusia itu terdapat pada ini, diafragma. Jadi diafragmanya itu akan relaksasi dan kontraksi. Nah, saat kita menghirup udara, diafragma ini akan berkontraksi. Seperti ini berkontraksinya, membentuk sebuah cembung ya. Berkontraksi menurun. Oke? Nah, sekarang Miss akan menjelaskan fungsi daripada masing-masing organ. Ya, kita butuh gambarnya aja. Oke. Nah, di sini ada hidung. Di hidung kita itu terdapat bulu hidung, ya kan ada rambut di situ, bulu hidung dan kelendir
lendir yang ada di daerah dalam rongga hidung. Nah, anak-anak di dalam hidung terdapat bulu-bulu yang berfungsi untuk menyaring debu, kotoran yang masuk bersamaan saat kita menghirup udara oksigen. Nah, kemudian lendir-lendirnya itu berfungsi untuk apa, Miss? Lendir-lendir ini berfungsi sebagai pengatur suhu agar udaranya lebih hangat, temperaturnya lebih sesuai untuk masuk ke dalam tubuh. Kemudian di sini ada faring. Faring kita, tenggorokan, oke. Dan laring. Faring ini tempat jalannya udara masuk ya. Lalu yang ketiga adalah laring atau pangkal tenggorokan. Nah, pangkal tenggorokan ini adalah tempat bertemunya saat jalannya makanan masuk dalam tubuh. Jadi ketika kita berbicara atau bernapas, maka katup untuk jalannya makanan itu akan menutup. Sedangkan kebalikannya, kalau kita makan, maka akan terbuka kerongkongannya ini, dan untuk pernapasannya akan tertutup. Maka dari itu ketika kita sedang makan, lebih baik ya, yang paling dianjurkan adalah tidak berbicara bersamaan saat makan. Selain itu tidak baik, biasanya yang terjadi adalah tersedak, bisa juga sampai menahan oksigen untuk masuk. Akhirnya yang paling fatal apa? Kita kehabisan oksigen, akhirnya kita lemah, dan iya, seperti yang dijelaskan Pak Dani kemarin, kalau kita kekurangan oksigen, tidak ada oksigen, itu adalah paling fatal, meninggal. Oke? Setelah ke pangkal tenggorokan atau laring, kita lanjut ke trakea. Trakea di sini bentuknya seperti cincin-cincin, ya kan? Nah, cincin-cincin ini menuju ke bronkus. Ada bronkus sebelah kanan dan sebelah kiri, ya kan? Nah, sebelah kiri lebih banyak segmennya daripada sebelah kanan. Setelah itu dari trakea pergi ke bronkus, lalu ke bronkiolus, ke alveolus. Di alveolus ini berfungsi sebagai tempat pertukaran O2 dan CO2. Di situ udara, oksigen yang kita hirup itu dialirkan ke seluruh tubuh ya melalui darah. Jadi anak-anakku, di otak kita itu membutuhkan banyak sekali oksigen untuk menjalankan fungsi otak seperti berpikir, berimajinasi, seperti itu. Kita berbicara ataupun lihat itu juga membutuhkan sistem atau saraf otak yang bisa bekerja secara normal. Jadi pasokan oksigen ini sangat penting ketika masuk ya ke badan kita, lalu kemudian di jantung ya, dibantu dengan jantung dipompa ke seluruh tubuh ya. Itu kita akan mengalami metabolisme tubuh. Nah, di situ adalah proses pembakarannya. Kemudian setelah itu sama arahnya untuk keluar. Kita bisa mengeluarkannya lewat hidung ataupun lewat mulut. Kalau Miss Rista lebih menyarankan untuk mengambil nafas melalui hidung, walaupun ada pernapasan perut yang menggunakan mulut, itu boleh saja digunakan mungkin ketika saat kita bernyanyi atau berenang, itu mungkin saat mengambil udara lebih mudah menggunakan mulut ya. Tapi kalau untuk lebih terjaga karena di mulut tidak ada penyaringnya seperti di hidung kita, jadi alangkah lebih baik kita kalau bernafas menggunakan hidung. Itu tadi beberapa organ dan fungsi daripada organ pernapasan. Selanjutnya, Miss akan melanjutkan tugas untuk tematik
Kali ini untuk PB5 yaitu mengisi tabel di mana kalian diminta untuk menuliskan nama dan fungsi organ pernapasan pada tabel berikut. Nah, ada berapa saja organ pernapasan dan beserta fungsinya. Sekarang, oh ya, bernapas itu selain apa itu namanya? Selain kita lakukan setiap hari, ya biasa saja bernapas dengan biasa saja. Bernapas itu juga ada latihannya. Kalian pernah mendengar nafasnya panjang, nafasnya pendek, ya kan? Itu juga ada penyebabnya. Jadi salah satu faktor untuk memanjangkan nafas kita juga bisa melakukan olahraga. Bisa olahraga renang, olahraga lari, kemudian olahraga lari sudah ya, olahraga apa lagi ya, bersepeda, banyak sekali, hampir seluruh macam olahraga itu bisa melatih pernapasan kita. Jadi kita bisa melatih ketika kita kecapean, ya. Ingat-ingat kalau kita kecapean selalu ambil nafas panjang, relax, itu akan mengembalikan tekanan, ya, tekanan darah dan denyut nadi kita akan lebih rileks, lebih normal, dan kemudian udara lebih mudah untuk disalurkan ke seluruh tubuh. Seperti itu. Pengaturan pernapasan itu kan tadi kan bisa juga menggunakan cara bernyanyi ya. Nah, sekarang mari kita nyanyikan lagu ini. Oke? Lagu ini berjudul Gugur Bunga, karya Ismail Marzuki. Miss akan coba menyanyikan lagu Gugur Bunga ini ya. Betapa hatiku takkan pilu telah gugur pahlawanku. Betapa hatiku tak akan sedih hamba ditinggal sendiri. Siapakah kini pelipur harap nan setia dan perwira? Siapakah kini pahlawan hati pembela bangsa sejati? Telah gugur pahlawanku, tunai sudah janji bakti. Gugur satu, tumbuh seribu, tanah air jaya sakti. Gugur bungaku di taman hati di hari baan pertiwi. Harum semata menambahkan sari tanah air jaya sakti. Telah gugur pahlawanku, tunai sudah janji bakti. Gugur
pahlawanku. Oke, sudah. Semoga nyanyian yang Miss contohkan tadi itu bisa jadi referensi, kalian juga bisa melihat langsung di YouTube ya, untuk yang mungkin lebih baik daripada yang dicontohkan oleh Miss. Oke? Kalian tahu tidak kalau di lagu Gugur Bunga ini merupakan lagu dengan tangga nada diatonis minor. Nah, diatonis minor itu apa sih, Miss? Jadi diatonis minor itu adalah tangga nada di mana nadanya itu bersirikan bersifat sedih, seperti lagu Gugur Bunga tadi kan menceritakan bahwa punya pahlawan lalu kurang bersemangat, jadi tidak seceria seperti lagu 17 Agustus tahun 45. Itu lagu diatonis mayor. Lalu melodi lagu yang diawali dengan nada la, namun tidak menutup kemungkinan juga diawali dengan nada mi dan diakhiri dengan nada la. Oke, anak-anakku, sekian tugas untuk hari ini, yaitu mengerjakan tadi, mengisi tabel, hanya mengisi tabel saja, dan mengisi nama, organ, dan beserta fungsinya. Lalu kalian wajib untuk menghafalkan lagu Gugur Bunga ini. Kalian bisa berlatih di rumah, dan kalian juga bisa berlatih dengan orang tua ataupun dengan bantuan gadget ya, sehingga kalian bisa melihat referensi untuk menghafalkan lagu Gugur Bunga tadi. Oke, dari Miss Tista untuk pembelajaran tematik PB 5, subtema 1, tema 2 ini sekian, kita cukupkan sampai di sini. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Dadah.